awalnya tidak lolos bisa dinyatakan lolos. Halo, buat kalian yang masih bingung, sebenarnya apa sih masa sanggah itu? Jadi, masa sanggah itu adalah masa di mana para peserta CPNS yang dinyatakan tidak lolos bisa menyanggah hasil dari seleksi administrasi mereka. Ya, Nah, ketika kalian mau mengubah hasil postingannya, itu tidak bisa diposting ulang. Tapi ini adalah menyanggah dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan verifikator agar yang kalian awalnya tidak lolos bisa dinyatakan lolos. karena memang datanya benar. Memang datanya benar. Nah, jadi kita juga pengen tahu nih, Mas Ardi. Teman-teman ini banyak yang masih belum tahu. Sebenarnya kapan sih masa sanggah itu? Masa sanggahnya sebenarnya 3 hari ya, dari dasarnya dari BKN, waktunya 3 hari dari pengumuman. Karena pengumumannya kemarin tanggal 3, maka 4, 5, 6 adalah masa sanggah untuk peserta. Jadi peserta bisa melakukan masa sanggahnya di tanggal segitu. Sedangkan untuk jawaban dari verifikator itu disediakan waktu dari tanggal 4 sampai tanggal 13. Oke. Nah, setelah tanggal 13, tanggal 15 adalah hasil dari masa sanggah, yaitu para peserta yang awalnya TMS atau tidak memenuhi syarat itu lulus atau tidaknya. Lulus Begitu. atau tidaknya nanti ketika tanggal 15 umpamanya gitu. Nah, ini waktunya panjang nih buat teman-teman. Jadi buat kalian yang sekarang tidak memenuhi syarat dan kalian ingin meyakinkan verifikator nih biar kalian lulus ya kan. Iya. Nah, ini saatnya nih. Gitu. Nah, untuk hal yang tidak bisa disanggah itu sebenarnya apa aja sih? Misal waktu input data, namanya Maman jadi Mamam. Nah, Mamam, itu oke. ya kesalahan yang mengentry, yang harusnya Maman malah Mamam, tapi ingin diverifikasi. Nah, ini nggak bisa ya, karena datanya memang salahnya dari peserta. Atau di alamat juga, misal alamat tidak sesuai dengan KTP. Begitu dicek di KTP nggak sama, jadi nggak bisa. Itu nggak bisa ya. Oke, jadi kalau sebenarnya kesalahan peserta sendiri itu tidak bisa ya. Iya. Gitu. Jadi yang bisa itu adalah ketika panitia memberikan alasan tapi sebenarnya kita merasa yang kita upload ini sudah benar gitu. Yang diisi sudah benar. Jadi kita ini memberikan pembelaan gitu. Iya, seperti itu. Oke. Jadi tidak bisa diupload seperti salah ketik tadi, typo gitu ya kan. Salah upload juga termasuk di situ. Nah, jadi memang kan teman-teman nih masih banyak yang kurang fokus kan waktu ini kan, waktu laksanakan penginputan data gitu kan. Mungkin nama dari transkrip sama ijazah tertukar waktu itu. Oke. Akhirnya begitu upload, yang harusnya di-upload ijazah ternyata transkrip yang di-upload. Jadi waktu bingung kan waktu nginput data ternyata ada telepon dari pacar ya kan. Iya, Nah, itu bisa udah jadi. apalagi habis tengkar gitu kan tadi sore ya kan? Satru gitu ya. Yang tadi tidak bisa itu. Oke, sekarang kita bahas yang bisa disanggah. Apa sih yang bisa disanggah itu? Ini kasusnya ada peserta yang sudah mengupload menggunakan materai asli, tapi ketika pengumuman dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dikarenakan Duplikasi materai. disebutkan duplikasi materai. Materainya tersebut diduplikasi. Padahal materainya asli gitu ya. Asli, nggak ngambil di Asli ya, YouTube, asli. nggak ngambil di Oke. Google. Bukan kaleng-kaleng loh. Iya. Asli ya berarti. Ya. Tapi ternyata sama verifikator diberikan alasan tidak asli. Nah, itu seperti itu bisa disanggah itu. Bisa. Gitu. Dengan memberikan alasan materai yang sudah diupload adalah materai asli. Seperti itu. Nah, Selain itu juga ada contoh lain di KTP. KTP. KTP-nya itu pudar, Oke. waktu di scan, jadi kelihatannya kayak hitam putih. Nah, jadi pas dari pihak verifikator menyatakan harusnya yang diupload adalah KTP asli, bukan KTP fotokopi. Oke. Seperti itu. Jadi tinggal di komen saja nanti di bagian sanggah bahwa KTP-nya itu adalah KTP asli. Hanya saja scannernya, kualitasnya itu jelek atau pudar dari KTP-nya. Oke, Gitu. Jadi itu alasannya tadi. Sekarang masih juga ada yang bingung nih. Gimana sih caranya menyanggah? Itu gimana sih caranya dari menyanggah hasilnya itu, dari verifikator itu, ya? gitu. Ah.
Oke. Kalau cara sanggahnya kalian itu bisa buka dulu, login dulu ya ke akunnya, Di kemudian SSCSN ya. itu otomatis akan dialihkan ke resume. Di bagian resume itu di bawahnya TMS akan ada form khusus. Di situ ada keterangan yang di TMS kan apa. Misal yang tadi ada duplikasi, maka ada keterangan duplikasi poin 13. Nah, ada lihat juga, lihat berupa apa yang kita upload. Kalau memang kesalahannya diupload. Kemudian ada kolom nanti sebelah kanannya lagi alasan sanggahnya. Jadi diperjelas di situ. Materainya asli dan sudah jelas. Nah, bukan duplikasi. Seperti itu. Nanti biar verifikator mengecek kembali apa yang diupload, apakah sudah benar atau salah. Kalau memang benar, nanti harusnya berubah menjadi lulus. Tapi jangan lupa ya, setelah ngisi jangan lupa dicawang kemudian submit atau kirim ya. Kalau nggak kalian kirim cuma diisi aja, itu nggak akan terkirim. Nggak akan terkirim ya kan, hasilnya juga nggak bakal lolos gitu kan. Iya, jangan kalian itu suka sama orang cuma ada niat aja nggak disampaikan. Nggak nyampe. Ya kan? Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan buat teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa melalui IG saya di @happyfrisky. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu di lain kesempatan.